Jadi coba teman-teman posisi tangannya seperti ini ke depan, ya, ke depan. Nanti ketika tarik nafas, ini gerakan tarik, ini gerakan tarik nafas ini sambil tarik nafas nafas dada ya. Nah, ketika udah terkumpul, tahan, kemudian rasakan juga hawa panasnya di dada. Pikiran, perasaan kita fokus di dada, teman-teman. Nah, setelah terkumpul si hawa panasnya, baru salurkan, buang. Ketika buang, dorong tangan kanan. Nah, ini sambil dikejangkan. Nah, sampurasun sampurajan, teman-teman. Jadi di beberapa video sebelumnya kita sudah membahas sedikit ya mengenai energi sel atau melatih atau mengolah dengan teknik pernapasan, dan itu khusus untuk yang baru atau pemula, teman-teman. Nah, kalau misalkan bagi teman-teman yang sudah lama, sudah tahu, ya bisa di-skip lah ya, teman-teman, videonya gitu. Nah, kemarin kita bahas bagaimana pentingnya ketika kita melakukan latihan membangkitkan energi dengan metode olah nafas, yaitu dengan kita fokus merasakan hawa panas gitu ya. Dan itu modal awal seperti yang dibahas sebelumnya. Nah, kita hari ini akan sedikit memberikan tips bagaimana menyalurkan energi hawa panas yang sudah diolah, yang sudah dibangkitkan, teman-teman. Karena ya melatih menyalurkan hawa panas itu ya terbilang penting juga, teman-teman, dalam hal latihan ya. Kenapa? Karena semakin kita melatih menyalurkan, atau semakin kita menyalurkan hawa panas gitu, nanti energinya itu semakin terkendali. Tubuh kita pun akan semakin lebih baik, teman-teman ya. Jadi menyalurkan energi kita coba dengan melakukan gerakan ya. Sebenarnya tanpa gerakan pun itu bisa, teman-teman ya, yaitu menggunakan pikiran kita gitu. Nah, supaya kita bisa ke sana, teman-teman ya, jadi kita lakukan dulu dengan cara menggerakkan. Jadi mencoba dengan gerakan-gerakan, teman-teman ya. Karena ada, selain gerakan-gerakan itu, ada yang namanya pengejangan. Nah, ini pengejangan ini adalah membantu juga agar si energi itu tersalurkan dengan baik, teman-teman ya. Jadi kenapa harus ada pengejangan gitu? Karena ketika posisi kejang, ketika kita menyalurkan itu, justru men-trigger si inti sel itu agar menginformasikan ke si mitokondria bahwa tubuh kita itu butuh yang namanya energi. Jadi kuncinya itu, jadi intinya adalah untuk merangsang ya, gitu. Merangsang agar si mitokondria itu menghasilkan energi lebih banyak gitu. Makanya dilakukan pengejangan. Nah, jadi teman-teman, kita akan langsung aja ya prakteknya ya. Nah, jadi silakan bisa ambil posisi, mau duduk ataupun
berdiri itu bebas teman-teman. Nah, coba kita misalkan penyalurannya itu menggunakan nafas dada ya. Nah, teman-teman yang belum tahu nafas dada adalah tarik nafas dada itu dikembangkan ke depan, kemudian tahan. Nah, ketika tahan rasakan dulu hawa panasnya di dada ya beberapa detik. Nah, setelah kerasa itu si hawanya baru buang nafasnya itu melalui mulut dan lidahnya nempel di langit ya. Kemudian buang secara perlahan teman-teman. Jadi begitu metodenya ya. Kalau misalkan teman-teman belum tahu caranya, nanti bisa ditonton di video sebelumnya. Nah, ini bagi yang sudah tahu metode olah nafasnya ya. Jadi persiapkan teman-teman ya, relax ya. Jadi kita coba dengan penyaluran hawa panas dari dada ke tangan ya. Ini dari dada ke tangan teman-teman. Jadi coba teman-teman posisi tangannya seperti ini ke depan ya, ke depan. Nanti ketika tarik nafas ini gerakan tarik, ini gerakan tarik nafas ini sambil tarik nafas dada ya. Nah, ketika udah terkumpul, tahan, kemudian rasakan juga hawa panasnya di dada. Pikiran, perasaan kita fokus di dada teman-teman. Nah, setelah terkumpul si hawa panasnya baru salurkan, buang. Ketika buang, dorong tangan kanan. Nah, ini sambil dikejangkan, sambil dorong ya. Jadi ketika tarik nafas, tangan seperti ini. Ketika tarik nafas, tahan, rasakan dulu hawa panasnya. Kalau udah terasa, baru buang ke telapak tangan kanan yang mendorong sampai habis ya. Nah, ini tangan ini dikejangkan teman-teman, telapak tangan kita dikejangkan ya. Jadi dari dada ke telapak tangan ya. Jadi jangan ada yang tersisa si hawanya ya. Kalau bisa itu harus habis, pindah ke sini teman-teman si hawa panasnya ke telapak tangan ya. Nah, jadi pas udah terkumpul di sini, balik lagi teman, tarik lagi, tahan lagi hawa panasnya di dada. Jadi hawa panas yang ada di telapak tangan ini tarik lagi dan kumpulkan di dada, dan ini harus habis ya. Jangan ada tersisa si hawa panasnya di tangan, harus terkumpul lagi di dada. Nanti tahan, rasakan dulu hawa panasnya di dada, baru buang, salurkan ke telapak tangan kiri. Ini sambil dikejangkan. Nah, ini dari dada ke telapak tangan kiri ya. Harus sampai habis. Dan ini sudah tidak ada lagi hawa panas. Harus pindah ke sini. Nah, kalau misalkan sudah terkumpul lagi di telapak tangan, tarik lagi, tahan, kumpulkan lagi di dada. Dan ini harus harus habis ya, jangan tersisa si hawa panasnya. Kalau terkumpul lagi, buang lagi, tarik lagi, tahan, buang lagi. Nah, ini lakukan secara berulang teman-teman. Dan ketika tarik, tahan, pas buang itu dorong, kejangkan. Ini harus bolak-balik ya. Ini aja dulu. Nah, semakin kita sering penyaluran dari dada ke telapak tangan, dari dada ke telapak tangan, nanti justru kekuatan telapak tangan tuh yang itu jadi makin baik teman-teman. Nah, ketika kita sering menyalurkan energi berupa hawa panas,
nanti si energi itulah akan lebih mudah kita rasakan gitu. Jadi nanti ketika dalam kondisi apapun, kalau itu bakal kita bisa rasakan, teman-teman. Jadi kuncinya ya, tahan, tarik nafas dada, tahan, rasakan dulu, baru buang. Dan ini harus dikejangkan. Sama ya, begitu juga dengan kita menggunakan nafas diafragma, teman-teman. Jadi tarik, tahan, rasakan dulu hawa panas, baru kejangkan. Itu sering kita lakukan itu, maka akan bisa teman-teman rasakan nanti ininya apa, perbedaannya, teman-teman. Nah, dan itu tidak hanya ke tangan ya, bisa ke kaki, bisa ke punggung gitu. Nah, kalau misalkan untuk penyaluran ke kepala, diusahakan jangan ada pengejangan, teman-teman ya. Kalau misalkan pengejangannya untuk area badan itu harus dikejangkan, kaki itu kejangkan, kecuali dari leher kepala itu jangan dikejangkan, teman-teman. Karena nanti bisa ada ini ya, ada dampak yang memang bisa merugikan gitulah intinya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Coba lakukan terus. Nah, ini kalau misalkan semakin dilatih, semakin dilatih, ini nggak perlu lagi menggunakan gerakan, teman-teman. Tinggal menggunakan pikiran kita. Jadi tinggal kita pikirkan, kita rasakan sambil menggunakan pikiran, itu nanti akan nyalur sendiri gitu. Nah, jadi intinya sih jadi tadi latihan bagaimana membangkitkan dan menyalurkan. Nah, jadi begitu, teman-teman. Nanti kalau misalkan semakin dilatih gitu, maka tubuh kita akan semakin lebih apa ya, lebih fit lah, lebih apa, jadi vitalitas tubuh kita tuh lebih baik, teman-teman. Nanti teman-teman bisa rasakan setelahnya gitu, setelah latihan gitu. Nah, segitu aja paling, teman-teman, sedikit sharingnya ya. Nanti bisa dilanjutkan ke gerakan-gerakan lain atau apapun lah gitu. Yang terpenting ya, kuncinya dalam latihan mengolah energi itu, kuncinya itu kita harus bisa merasakan hawa panas, teman-teman. Begitu. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Sampurasun, sampurajan.